Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh mata kuliah sejarah sastra, khususnya dalam presentasi kelompok 8 yang membahas bab peristiwa penting sastra bagian 2 dan bab periodisasi sastra angkatan 70-an. Yang saya hormati Ibu Magunda Eliastuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah sastra, dan yang saya hormati pula teman-teman dari kelas X3A yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada kalian semua. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri kami masing-masing secara bergantian. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda dengan NPM 202021500142. Perkenalkan, nama saya Fiona Desi Rahmawati, NPM 202021500085. Perkenalkan, nama saya Gustama Adrianto dengan NPM 202021500144. Saya Gus Brianto dengan nomor NPM 202021500063. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan secara bergantian oleh teman-teman dari kelompok 8. Peristiwa penting sastra bagian 2. A. Heboh sastra. Majalah sastra sudah terbit pada tahun 1960-an. Namun, pada zaman Orde Lama menjadi bulan-bulanan lekra dan akhirnya terpaksa berhenti pada bulan Maret 1964. Setelah dibubarkannya lekra, pada November 1967 diterbitkan lagi dengan redaksi Darsaf Rahman, H.B. Jasin, Muhli Lubis, dan Hamzat Rangkuti. Namun penerbitan hanya berlangsung hingga Oktober 1969. Karena kasus pemuatan cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin pada edisi Agustus 1968. Tidak lama setelah terbitnya cerpen tersebut, timbullah protes sekelompok masyarakat Islam di Sumatera Utara yang menganggap cerpen tersebut menghina Tuhan dan merusak akidah umat Islam dengan alasan di dalamnya terdapat personifikasi Tuhan dan Nabi Muhammad. Akibatnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang beredarnya sastra edisi Agustus 1968 dan kantor majalah sastra di Jakarta didemonstrasi sekelompok orang. Peristiwa yang dikenal dengan heboh sastra dimuat dalam buku pledoi sastra kontroversi cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin, karya Muhyiddin M. Dahlan, dan Mujib Hermani. Buku tersebut berisi cerpen Langit Makin Mendung, secara lengkap juga dimuat proses verbal Kejaksaan Agung dan pembelaan H.B. Jasin di pengadilan, selain artikel-artikel yang membela H.B. Jasin yang ditulis Wiratmo Sukito, S. Tasrif, Bus Rusanto, A.A. Nafis, Mohtar Lubis, dan Ajib Rosidi. H.B. Jasin sendiri menulis buku Heboh Sastra pada tahun 1968, suatu pertanggungjawaban pada tahun 1970. Buku itu menjelaskan dua kemungkinan tentang siapa Ki Panji Kusmin. Yang pertama adalah Ki Panji Kusmin adalah H.B. Jasin sendiri, sedangkan kemungkinan yang kedua, pengarang cerpen itu adalah penulis pemula yang tinggal di Yogyakarta dan tengah kuliah di sebuah universitas Islam. B. Pengadilan puisi. Bentuk lain pemberontakan kalangan muda terhadap kemapanan majalah Horizon maupun kemapanan pengarang-pengarang senior adalah pengadilan puisi. Ide mengadakan pengadilan puisi ini berawal dari Darmanto pada tahun 1970. Menurutnya, pengadilan puisi perlu diadakan untuk mengesahkan hak hidup puisi di Indonesia.
Ini sangat penting sebab dengan demikian penyair-penyair sudah tidak lagi dikejar-kejar pertanyaan tuntutan. Relevankah kehadiran puisi di Indonesia? Alasan lainnya untuk mencegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan di dalam masyarakat akibat adanya hal-hal yang tak perlu dipuisikan, sebab efeknya terhadap masyarakat. Terakhir, pengadilan ini berhak menjatuhkan hukuman pada penyair-penyair yang suka mengacau, tentu saja hukuman mental, sebab puisi terkena hukuman ini. Sajak-sajak kotor dan menghina agama tentu akan menyebabkan penyair dituntut. Dalam pengadilan puisi itu, jaksa mendakwa bahwa kehidupan puisi Indonesia tidak sehat dan tidak jelas. Berdasarkan tuntutan jaksa pada pengadilan puisi secara keseluruhan, pengadilan puisi merupakan pemberontakan terhadap perpuisian Indonesia, dan secara khususnya pemberontakan terhadap kritikus sastra Indonesia, yaitu H.B. Jassin dan M.S. Hutagalung yang dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan puisi Indonesia mutakhir. Terhadap penyair yang mapan seperti Subagio Sastrowardoyo, W.S. Rendra, dan Gunawan Muhammad, karena dianggap menghambat perkembangan puisi Indonesia yang wajar, dan terhadap majalah sastra yaitu Horizon. Majalah Horizon menurut mereka dianggap tidak menampung aspirasi orang banyak atau umum, melainkan telah berubah menjadi keluarga majalah atau majalah klik. Setelah menolak tuntutan jaksa, serta berembuk dengan mengindahkan kitab undang-undang hukum puisi, mempertimbangkan hukum adat, majelis hakim memutuskan sebagai berikut. 1. Para kritikus sastra tetap diizinkan untuk menulis dan mengembangkan kegiatan, serta meneruskan eksistensinya. Dengan catatan, harus segera mengikuti kursus penaikan mutu dalam sekolah kritikus sastra yang akan segera didirikan. 2. Para redaktur Horizon tetap diizinkan memegang jabatan mereka selama mereka tidak merasa malu. Bila dikehendaki sendiri, mereka boleh mengundurkan diri. 3. Para penyair mapan masih diberi peluang untuk berkembang terus. Begitu juga para penyair epigon dan inkarnatif. Boleh menulis terus dengan keharusan segera masuk ke dalam panti asuhan atau rumah perawatan epigon. 4. Majalah Sastra Horizon tidak perlu dicabut SIC dan SIT-nya. Hanya di belakang nama lama harus diembel-embel kata baru, sehingga menjadi Horizon baru. Masyarakat luas tetap mendapat izin membaca sastra dan membaca puisi. Demikian Majelis Hakim Mahasiswa FSUI. Majelis ini menampilkan 4 pembicara utama, yaitu H.B. Jassin, M.S. Hutagalung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono. Keempat orang ini menguraikan jawaban pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, yakni 1. Menurut Jassin, pengadilan puisi kekanak-kanakan, sambil mengajukan argumentasi untuk membela penyair-penyair mapan yang dibelanya, seperti W.S. Rendra, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, Subagio Sastrowardoyo, dan Abdul Hadi W.M. dan Sutarji Kalzoum Bahri. 2. M.S. Hutagalung balik menuding bahwa pandangan jaksa Slamet Kirnanto tidak sehat, yang cukup membahayakan generasi muda, terutama penyair-penyair muda yang dibelanya. 3. Gunawan Muhammad menilai soal yang ditampilkan dalam pengadilan puisi di Bandung hanya pengulangan dari gerutu lama. 4. Sapardi Djoko Damono mengemukakan jawabannya. Kalimat-kalimat jaksa penuntut umum Slamet Kirnanto pasti ditulis karena emosi belaka. Perdebatan sastra konseptual. Sastra konseptual adalah gerakan kesusastraan yang berawal dari pemahaman bahwa nilai-nilai sastra tidak mengenal universalitas, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai waktu, tempat, dan peradabannya. Konsep ini digagas dalam acara Sarasehan Eksperimen Sastra Konseptual di Surakarta 28 sampai 29 Oktober tahun 1984 oleh sastrawan Ariel Herianto dan Arif Budiman. Keduanya merupakan akademikus dari Universitas Kristen Satyawacana Salatiga, Jawa Tengah. Gerakan sastra konseptual memiliki tujuan ingin membuka daerah-daerah kesusastraan baru yang selama ini tidak terlihat karena tertutup bayang-bayang sastra kelas menengah kota dengan doktrin nilai-nilai universalnya.
Disinilah peran dapat dimainkan oleh para redaktur budaya karena kritik mereka berpengaruh dalam menentukan perkembangan kesusastraan modern di Indonesia. Melalui tangan mereka lah karya-karya sastra disebarluaskan. Gagasan ini sekaligus memberikan kesadaran bahwa sastrawan muda agar berani menciptakan karya-karya sastra yang didasarkan kenyataan sosial yang mereka alami sehari-hari dengan bahasa yang mereka pergunakan. Karena hanya dengan cara ini mereka akan menjadi diri sendiri dalam menghasilkan karya sastra. Aliran sastra. Aliran-aliran dalam kesusastraan memiliki kesamaan dengan aliran dalam kesenian yang lain, misalnya dalam seni lukis, seni drama, bahkan dalam dunia filsafat dan kehidupan sosial. Aliran dalam kesusastraan berhubungan erat dengan pandangan hidup dan kejiwaan pengarang dan penyair, serta biasanya terekspresikan dalam karya-karya mereka. Artinya, kita memasukkan seorang sastrawan atau sastrawati ke dalam aliran tertentu, hendaknya berdasarkan buah cipta mereka. Sementara itu, Hans Bagujassin dalam bukunya Tiva Penyair dan Daerahnya menyatakan bahwa aliran dalam sastra dapat mengenai cara pengucapan daripada isi yang diucapkan, tetapi ada pula aliran-aliran yang menyatakan isi. Dari penjelasan di atas, dapatlah kita pahami bahwa aliran dalam sastra sebenarnya berpangkal pada kesadaran sastrawan untuk menentang paham atau aliran sebelumnya. Di Indonesia, sebenarnya adanya aliran yang secara sadar diperjuangkan untuk menentang paham atau aliran sebelumnya belum banyak terjadi. Hal ini salah satu di antaranya disebabkan oleh usia sejarah sastra Indonesia yang belum begitu lama. Salah satu indikator atau petunjuk adanya golongan yang menentang kelompok sastrawan sebelumnya adalah adanya suatu manifestasi yang menyatakan pendirian kelompok itu dalam memperjuangkan gagasan-gagasan barunya. Berikut ini akan kita pelajari beberapa aliran dalam sastra. Yang pertama, realisme. Aliran ini mengutamakan realitas kehidupan. Sastra realis merupakan kutub seberang dari sastra imagis. Apa yang diungkapkan para pengarang realis adalah hal-hal yang nyata, yang pernah terjadi, bukan imajinatif belaka. Yang kedua, surrealisme. Aliran yang terlalu mengagungkan kebebasan kreatif dan berimajinasi sehingga hasil yang dicapai menjadi anti-logika dan anti-realitas. Surrealisme lebih dekat dengan absurdisme daripada terhadap realisme. Surrealisme dapat diartikan sebagai melebihi realisme, karena surrealisme juga mengagung-agungkan asosiasi yang bebas serta penulisan secara otomatis, fantasi yang tak terkendali, serta asosiasi yang bebas mewakili suatu dunia yang lebih realistis daripada kenyataan yang real. Surrealisme mencoba mengeksploitasi materi-materi di dalam mimpi, keadaan jiwa di antara tidur dan jaga, dan menyerahkan penafsirannya kepada pembaca. Lalu yang ketiga, naturalisme. Aliran yang mementingkan pengungkapan secara terus terang tanpa mempedulikan baik buruk dan akibat negatif. Pengarang naturalis dengan tenangnya menulis tentang skandal para penguasa atau siapapun dengan bahasa yang bebas dan tajam. Lalu yang keempat, romantik. Sastra romantik ditandai dengan ciri-ciri keinginan untuk kembali ke tengah alam, kembali kepada sifat-sifat yang asli, alam yang belum tersentuh dan terjamah tangan-tangan manusia. Istilah ini juga mencakup ciri-ciri adanya keterpencilan, kesedihan, kemurungan, dan kegelisahan yang hebat. Pengungkapan yang romantis sering dikaitkan dengan percintaan, yang asyik, dunia muda-mudi yang masih hijau dan belum banyak pengalaman. Romantisme, aliran yang mementingkan curahan perasaan, yang indah dan menggetarkan yang diungkapkan dalam estetika diksi dan gaya bahasa yang mendayu-dayu membuai sukma. Contohnya, salah satunya itu puisi-puisi Amir Hamzah yang berjudul Buah Rindu atau Karena Kasihmu ataupun yang lainnya. Yang kelima, simbolisme. Simbolisme merupakan aliran dalam sastra yang mencoba mengungkapkan ide-ide dan emosi lebih dengan sugesti-sugesti daripada menggunakan ekspresi langsung. Melalui objek-objek, kata-kata, dan bunyi,
Aliran ini merupakan reaksi terhadap realisme dan naturalisme yang hanya berpijak pada kenyataan semata. Sastra simbolik banyak menggunakan simbol atau lambang dalam mengungkapkan pemikiran, emosi, secara samar-samar dan misterius. Lalu yang keenam, mistisme. Aliran yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan pada Tuhan. Pengarangnya dalam mengungkapkan sesuatu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketujuh, surrealisme. Aliran yang mengungkapkan kenyataan hidup secara berlebihan dengan melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra surrealisme umumnya sulit dipahami karena gaya tulisan yang terkesan agak kacau. Lalu yang kedelapan, impresionisme. Aliran yang menekankan pada pengalaman dan penglihatan pengarang berdasarkan kesan sepintas terutama oleh panca indera. Periodisasi sastra angkatan 70-an. Istilah periodisasi sastra angkatan 70-an ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami Entoda pada kertas kerjanya Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an. Sketsa ini diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra UI pada 25 Mei 1977. Kertas kerja ini kemudian dimuat dalam majalah Budaya Jaya pada September 1977 dan dalam Satyagraha Hurip. Semua masalah sastra periode 70-an telah memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang, antara lain wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Para sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikannya sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Konsepsi improvisasi dalam karya sastra dipahami oleh Putu Wijaya. Ia mengatakan bahwa sebuah novel hanyalah cerita pendek yang disambung, sehingga yang penting muncul di dalam penulisan suatu karya sastra adalah faktor ketiba-tibaan. Sebuah novel, drama, atau cerita pendek ditulis di dalam dadakan-dadakan karena pada saat menulis, berbagai ide yang datang dimasukkan ke dalam ide pokok. Unsur tiba-tiba seperti ini yang disebut dengan unsur improvisasi. A. Latar belakang munculnya angkatan sastra 70-an. Munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik sehingga menghasilkan karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Pergeseran ini mulai kelihatan setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi WM dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1090-an dengan sastra periode 70-an. Perkembangan sastra Indonesia periode 70-an maju pesat karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Sutarji menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutarji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Pada tahun 1979, Sutarji menerima hadiah sastra dari ASEAN. Pada periode 70-an, genre yang muncul yaitu puisi, prosa, dan drama. Genre puisi dipelopori oleh W.S. Rendra, Subagio Sastrowardoyo, Taufik Ismail, Sutarji Kalsombahri, Sapardi Djoko Pradopo. Sedangkan genre prosa dipelopori oleh Linus Suryadi, Iwan Simatupang, Danarto, dan Budi Dharma. Genre drama dipelopori oleh Putu Wijaya dan Arifin Cenur. Perkembangan sastra periode ini diikuti munculnya penyair maupun pengarang-pengarang baru. Dalam periode ini, selain ada penyair laki-laki, juga muncul para penyair wanita, antara lain Tuti Variati, Isma Sawitri, Upita Agustin, Dore Tayaraso Helani, dan Ida Ayu Galuh Petak. B. Tokoh angkatan 70-an. Adapun sastrawan angkatan 70-an. Yang pertama ada Putu Wijaya, yang kedua Sutarji Kalsumbahri, yang ketiga Arifin Cenur, yang keempat Danarto, yang kelima Iwan Simatupang, yang keenam Budi Dharma, yang ketujuh Taufik Ismail, yang kedelapan MH Ainun Najib, yang kesembilan Umar Khayyam, dan yang ke-10 Kunto Wijoyo. Dan adapun jenis karya sastra angkatan 70-an, yaitu yang pertama ada puisi,
dan yang kedua prosa dan drama. Kesimpulan, peristiwa penting sastra bagian 2. Majalah sastra sudah terbit pada tahun 1960-an. Namun, penerbitan hanya berlangsung hingga Oktober 1969 karena kasus pemuatan cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin pada edisi Agustus tahun 1968. Tidak lama setelah terbitnya cerpen tersebut, timbullah protes kelompok masyarakat Islam di Sumatera Utara yang menganggap cerpen tersebut menghina Tuhan dan merusak akidah umat Islam dengan alasan di dalamnya terdapat personifikasi Tuhan dan Nabi Muhammad. Peristiwa yang dikenal dengan heboh sastra dimuat dalam buku Pledoi Sastra Kontroversi Cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin tahun 2004, karya Muhyiddin M. Dahlan dan Mujib Hermani. Untuk lain pemberontakan kalangan muda terhadap kemapanan perlu diadakan untuk mengesahkan hak hidup puisi di Indonesia. Ini sangat penting, sebab dengan demikian penyair-penyair sudah tidak lagi dikejar-kejar pertanyaan yang sifatnya menuntut. Gerakan sastra konseptual memiliki tujuan ingin membuka daerah-daerah kesusastraan baru yang selama ini tidak terlihat karena tertutup bayang-bayang sastra kelas menengah kota dengan doktrin nilai-nilai universalnya. Dalam menentukan perkembangan kesusastraan modern di Indonesia, melalui tangan merekalah karya-karya sastra disebarluaskan. Gagasan ini sekaligus memberikan kesadaran kepada sastrawan muda agar berani menciptakan karya-karya sastra yang berdasarkan kenyataan sosial yang mereka alami sehari-hari dengan bahasa yang mereka pergunakan. Karena hanya dengan cara ini mereka akan menjadi diri sendiri dalam menghasilkan karya sastra. Terdapat 8 aliran di dalam sastra, yaitu realisme, surrealisme, naturalisme, romantik, simbolisme, mistisme, surrealisme, dan impresionisme. Kesimpulan periodisasi sastra angkatan 70-an. Periodisasi sastra angkatan 70-an ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami Entoda pada kertas kerjanya Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an. Sketsa ini diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra UI pada 25 Mei 1977. Periode 70-an telah memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang antara lain wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik serta dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Tokoh sastrawan angkatan 70-an yaitu Putu Wijaya, Sutarji Kalsombahri, Arifin C. Nur, Danarto, Iwan Simatupang, Budi Dharma, Taufik Ismail, M.H. Ainun Najib, Umar Khayyam, dan Kunto Wijoyo. Pada periode 70-an, genre yang muncul yaitu puisi, prosa, dan drama. Genre puisi dipelopori oleh W.S. Rendra, Subagio Sastrowardoyo, Taufik Ismail, Sutarji Kalsombahri, Sapardi Djoko Pradopo. Sedangkan genre prosa dipelopori oleh Linus Suryadi, Iwan Simatupang, Danarto, dan Budi Dharma. Genre drama dipelopori oleh Putu Wijaya dan Arifin C. Nur. Sekian presentasi tentang peristiwa penting sastra bagian 2 dan periodisasi sastra angkatan 70-an. Kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada materi yang kurang tepat ataupun penyebutan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.